Bali merupakan pulau yang terkenal dengan banyak warisan budaya dan juga tradisi yang ada, yang dimana setiap warisan budaya dan tradisi tersebut memiliki makna yang sangat berarti bagi kita warga masyarakat sekitar. Namun, kali ini kami akan merangkum salah satu warisan budaya, yaitu peninggalan pada zaman prasejarah yang ada di Bali, yang merupakan patung atau arca Dwara Pala di Pura Hyang Tiba. Om Swastiastu. Halo, kami dari kelompok 5 kelas 10K. Perkenalkan, saya Niputu Indah Widyastari, nomor absen 35. Kenalkan, nama saya Dewa Yugianka Presvi Manikaswari, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Kadarate Suciati, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Igusti Gorenanda ABCK Jaya, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Kadek Udarta, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Niwairene Gusini, nomor absen 37. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Trendian Yadnyaswari, nomor absen 12. Jadi, hari ini kami akan melakukan pengamatan tentang arca Dwara Pala di Pura Hyang Tiba, Desa Batuan Kaler. Ayo ikuti kami. Terlepas dari arca Dwara Pala, kita harus tahu juga sebenarnya dari mana asal arca tersebut, yaitu Pura Hyang Tiba. Pura Hyang Tiba termasuk pura yang jarang orang ketahui. Begitupun kami pada awalnya. Pura Hyang Tiba memiliki ciri khas yang unik, di mana pura ini mempunyai dua pintu masuk di sebelah timur dan juga sebelah barat. Sebelum kami masuk ke arca Dwara Pala, kita selaku umat Hindu yang melakukan pengamatan di pura ini, alangkah baiknya melakukan persembahyangan terlebih dahulu sebagai permohonan izin dan rasa syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Persembahyangan kali ini akan dipandu oleh Jero Mangku Istri. Setelah melakukan persembahyangan, kami lanjutkan dengan mencari informasi seputar arca Dwara Pala. Saat mencari informasi, kami ditemani oleh guru pembimbing yang senantiasa mengarahkan dan membimbing kami hingga mendapatkan informasi terkait dengan arca Dwara Pala dan Pura Hyang Tiba. Swastiastu ka Pak, tanya gimana kan ka? Swastiastu. Bagaimana sejarah arca Dwara Pala ka Pak di Pura Hyang Tiba ki? Nah, jadi terkait dengan sejarah arca Dwara Pala yang ada di Pura Hyang Tiba ini, kita harus kaitkan dengan sejarah berdirinya pura. Sejarah berdirinya Pura Hyang Tiba kita tidak terlepas daripada peninggalan pada zaman prasejarah. Dengan melihat bukti fisik yang ada, di mana peninggalan zaman prasejarah itu semuanya berupa batu, ya, tidak ada berupa kayu. Kalau kita perhatikan itu kan semua sumbernya dari batu, semua dari batu. Maka dengan demikian, termasuk gapura itu semua dari batu padas pada zaman dulu. Kemudian bagaimana pada saat itu yang dipimpin oleh Raja Sri Aji Darmo Pangkaja. Makanya kalau dilihat bangunan gapura dan
Dwarapala yang berupa binatang gajah. Beliau itu di kali di mana dia cari digores dengan kukunya itu sudah berbentuk gajah, kemudian dipecuti dia bisa jalan. Nah itu dari cerita kerajaan pada zaman dulu, dari Keboiwo membangun pura Gapura. Awal dari berdirinya Gapura dengan apa? Ada huruf Chandra Senggala di batu batas yang besar di depan pintu gerbang sebelah timur. Nah untuk menjaga keutuhan Gapura, kemudian dibuatlah simbol binatang gajah untuk menjaga Gapura ini, karena di binatang gajah itu dapat dikatakan sebagai binatang yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling pintar, yang diperkirakan mampu menjaga keutuhan daripada bangunan-bangunan yang ada di lingkungan Pura yang Timur. Maka dibuatkan Dwarapala di sebelah barat berupa lembu, di mana lembu itu adalah wahana kendaraan daripada Siwa. Nah, soalnya suatu saat kemanapun pendeta akan pergi pasti menggunakan wahana kendaraan berupa binatang. Nah itulah sebagai alasannya kenapa kok binatang ini digunakan sebagai Dwarapala, sebagai penjaga. Nah, karena zaman dulu itu pasti semua binatang digunakan untuk apa? Transportasi. Nah, gitu. Lanjut, Mbaknya, apa makna Arca Dwarapala di Pura yang Tiba, Mbak? Makna. Nah, kalau kita makna kan manfaat. Dia mempunyai fungsinya luar biasa. Fungsinya apa? Menjaga. Jaga. Nah, kalau makna bermakna lah. Maknanya apa? Banyak maknanya dia. Dengan adanya ini pura ini kan dijaga dengan baik. Nah mungkin dari makna itu kita mendapatkan hasil. Nah fungsinya, kalau kita fokuskan ke fungsi, dia menjaga pura. Nah, Lanjut, bagaimana perkembangan Arca Dwarapala di Pura yang Tiba untuk saat ini? nah kalau saat ini kalau kita perhatikan, anak-anak juga amati tadi, patungnya kalau dikatakan utuh, keseluruhan masih utuh. Utuh. Tapi kendalanya ada rusaknya, apa tarinya putus. Nah itu keputus tarinya itu Pak juga tidak tahu di mana jatuhnya gitu. Nah itu yang jelas itu masih utuh. Perkembangannya nanti kedepannya mudah-mudahan tetap seperti itu ya. Itu sudah berapa tahun itu, kalau sesuai dengan tahun ini 1258 ya sudah berapa tahun ini tuh ya. Tapi kalau Pak katakan Dwarapala yang digunakan itu binatang gajah masih dalam keadaan utuh, termasuk gajahnya, kemudian lembunya masih utuh ya. Sedikit kayaknya belum ada begitu kerusak yang parah. Apalagi bahannya dulu batu itu luar biasa ya. Apalagi yang membuat siapa? Keboiwo itu. Nah itu yang bisa Pak sampaikan. Ada lagi? Ini Pak, sukses lagi Pak ya. Ya sukses. Setelah kita melakukan pengamatan di Pura yang Tiba pada patung Arca Dwarapala ini, hendaknya kita sebagai generasi muda patut menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah ini. Dengan ini membuktikan bahwa kita generasi muda tetap akan menghormati warisan budaya leluhur. Dan sarang lestarian indah alam Bali, dumugi serta tengah molihan kerahayuan seni skala niskala. Sekian video pengamatan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan dalam video ini. Mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.
eling yang sami nangun satker tilo ke Bali sane kedadosan visi Bali mangke semeton